Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kita dari kelompok 2. Dua. Di sini kita akan sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Leoni Ega dan rekan saya Regita Fauzia Maharani. Dan kami akan mempresentasikan Bab 2 tentang teori keagenan. Langsung aja diikutin. Disimak ya. Oke, yang pertama ada. Nah, di sini ada nama kelompok kita. Selanjutnya di sini ada hal-hal apa aja yang bakal kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama itu tentu saja ada teori keagenan, yang kedua moral hazard, yang ketiga adverse selection, dan yang terakhir ada teori kepengurusan. Yang pertama, teori keagenan. Teori keagenan atau agensi teori adalah teori yang membahas hubungan antara pihak yang memberi wewenang atau prinsipal dan pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas nama prinsipal atau agen. Teori ini sering digunakan dalam konteks bisnis dan manajemen untuk menjelaskan konflik kepentingan yang dapat muncul antara pemilik perusahaan atau pemegang saham dan manajemen atau direksi atau eksekutif. Selanjutnya, teori keagenan. Teori keagenan atau agensi teori mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Sehingga teori ini untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dan dalam hal terjadi konflik kepentingan. Yang ada dua hal. Yang pertama ada pemegang saham. Pemegang saham itu diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau peningkatan investasi di perusahaan. Sedangkan agen itu diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Selanjutnya ada permasalahan dalam teori keagenan. Permasalahan utamanya adalah yang pertama, benturan kepentingan antara pihak pemilik dan agen. Yang kedua, ada kondisi asimetri lingkungan. Yang ketiga, ada perbedaan dalam keengganan menanggung resiko. Dan yang keempat, ada sikap opportunities yang terkandung dalam pribadi agen. Dan yang terakhir, adanya atau timbulnya biaya pada setiap pemecahan masalah keagenan. Selanjutnya adalah asumsi tentang teori keagenan itu dilandasi oleh 3 asumsi. Yang pertama sifat manusia atau human assumption yang berisi ada 3 hal. Yang pertama self-interest atau sifat manusia untuk mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Yang kedua adalah bounded rationality, yaitu sifat manusia yang memiliki keterbatasan rasionalitas. Dan yang terakhir ada risk aversion, yaitu sifat manusia yang lebih memilih mengelak dari risiko. Selanjutnya ada asumsi keorganisasian atau organizational assumption, berisi dengan 3 hal. Yang pertama konflik sebagai tujuan antar partisipan, yang kedua efisiensi sebagai suatu kriteria, dan yang ketiga asimetri antara pemilik dan agen. Selanjutnya ada asumsi informasi atau information assumption, yang artinya informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan. Selanjutnya ada perspektif ekonomi. Teori keagenan digunakan oleh berbagai bidang pengetahuan, misalnya akuntansi, ekonomi, keuangan, pemasaran, politik, perilaku organisasi, dan sosiologi. Teori ini bertujuan untuk menentukan kontrak optimal untuk mengatur hubungan tersebut melalui kontrak berorientasi perilaku seperti gaji tetap atau hasil seperti komisi atau opsi saham yang memengaruhi efisiensi hubungan keagenan. Nah, menurut Eisenhardt pada tahun 1989, dinamika kontrak dalam hubungan antara prinsipal dan agen, itu yang pertama ada sistem informasi, yang kedua keengganan resiko, yang ketiga kemudahan pengukuran hasil, yang keempat ada durasi keagenan, yang kelima kemampuan pemrograman tugas, yang keenam ada perbedaan kepentingan, yang ketujuh ada ketidakpastian hasil, dan yang terakhir ada perilaku agen. Selanjutnya, ada penentuan jenis kontrak. Penentuan jenis kontrak yang dipakai dalam hubungan keagenan ditentukan oleh faktor-faktor level ketidakpastian hasil atau level of outcome uncertainty. Tingkat keengganan menanggung resiko, tersedianya informasi, jurang perbedaan kepentingan, kejelasan tugas, dan jangka waktu. Kontrak berdasarkan perilaku akan lebih efisien dibandingkan dengan kontrak berdasarkan hasil. Jika
Yang pertama ada kontrak perilaku yang ada pro dan kontra. Kalau pro-nya itu yang pertama sistem informasi yang memadai, yang kedua ada ketidakpastian hasil yang tinggi, yang ketiga ada keengganan risiko yang tinggi dari agen, yang keempat ada kejelasan tugas yang tinggi, dan yang terakhir ada durasi keagenan yang lama. Sedangkan yang kontranya itu yang pertama ada keengganan risiko yang tinggi dari prinsipal, yang kedua ada perbedaan kepentingan yang tinggi, dan yang terakhir adalah dapat diukur hasil yang tinggi. Dua masalah utama yang ditimbulkan oleh hubungan keagenan. Ada yang pertama ada moral hazard, yang kedua ada adverse selection. Nah, kita akan bahas tentang moral hazard. Moral hazard adalah sebagai tindakan oleh salah satu pihak atau agen dalam suatu transaksi yang memengaruhi penilaian pihak lain atau prinsipal terhadap transaksi tersebut. Tetapi pihak kedua atau prinsipal tidak dapat mengawasi atau memaksa secara sempurna tindakan yang dimaksud. Nah, motif utama dari moral hazard adalah tindakan itu memaksimalkan manfaat untuk pihak yang bersangkutan. Moral hazard dapat terjadi sebelum dilakukan suatu transaksi atau kontrak atau setelahnya. Untuk mencegah terjadinya moral hazard, struktur kontrak perlu dirancang sedemikian baik sehingga masing-masing pihak akan bertindak sesuai dengan keinginan pihak yang lain. Titik berat perancangan adalah penyusunan sistem insentif dan penyediaan sistem monitoring terhadap masing-masing pihak. Moral hazard dilandasi atas premis bahwa demi kepentingan atau keuntungan pribadi, seseorang dalam menjalankan suatu kontrak akan berusaha untuk mengoptimalkan usahanya atau effort sesuai dengan batasan atau constraints yang dihadapi. Penyebab moral hazard itu adalah ketika salah satu pihak memiliki banyak informasi daripada pihak lainnya. Pihak yang lebih banyak tahu bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk mengambil keuntungan dari risiko. Perlindungan atau jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga, seperti asuransi atau bailout, bisa menciptakan insentif bagi individu atau perusahaan untuk mengambil risiko yang lebih tinggi. Selanjutnya ada dampak dari moral hazard. Moral hazard dapat menyebabkan distorsi dalam perilaku ekonomi yang merugikan, seperti peningkatan risiko finansial yang tidak terkendali, kerugian bagi pihak yang menanggung risiko, atau ketidakadilan dalam distribusi risiko. Pihak yang tidak menanggung seluruh risiko mungkin akan bertindak tidak efisien atau tidak bertanggung jawab karena tidak ada insentif untuk bertindak hati-hati atau bijaksana. Selanjutnya ada adverse selection. Terjadi jika salah satu pihak atau agen suatu transaksi mengetahui informasi yang relevan tentang transaksi tersebut, sementara pihak kedua atau prinsipal tidak mengetahuinya, sehingga terjadi asimetri informasi, sehingga salah satu pihak atau keduanya dapat melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Apabila asimetri informasi disebabkan karena salah satu pihak menyembunyikannya, masalah ini juga bersangkutan dengan moral hazard. Selanjutnya, ada salah satu cara untuk mengatasi masalah adverse selection adalah dengan pemberian kepada pasar atau market signaling. Masalah adverse selection banyak dihadapi oleh perusahaan. Inti dari masalah ini adalah pengambilan keputusan yang salah karena tidak diketahuinya informasi yang cukup dan relevan tentang objek yang bersangkutan. Pengangkatan direksi atau komisaris dapat mengalami kesalahan apabila pemegang saham tidak memiliki informasi yang cukup dan relevan tentang mereka. Penunjukan pemasok barang dan jasa oleh perusahaan mempunyai kemungkinan salah jika ia tidak memiliki pengetahuan tentang himpunan alternatif pemasok dan berkesempatan untuk meneliti kemampuan serta karakter mereka. Penjualan produk tidak dapat mencapai sasaran apabila informasi dan harga dari produk yang ditawarkan tidak ditetapkan secara tepat. Demikian juga dengan penerimaan karyawan. Dapat dikatakan bahwa dalam setiap aspek kegiatannya, perusahaan akan selalu dihadapkan pada masalah moral hazard dan adverse selection. Ada penyebab dan dampak dari adverse selection. Yang pertama, penyebab adverse selection, yaitu satu, asimetri informasi antara prinsipal atau pemilik dan agen atau manajer. Yang kedua, agen punya lebih banyak informasi tentang perusahaan daripada prinsipal. Yang ketiga, prinsipal sulit memantau tindakan agen. Sedangkan dampak dari adverse selection yaitu satu, keputusan tidak optimal yang merugikan perusahaan.
Kedua, perilaku opportunities manager. Dan yang terakhir, investor bisa merugi. Selanjutnya ada perspektif organisasi. Dalam perspektif ini, teori keagenan menjelaskan bagaimana struktur organisasi, budaya, dan sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi pengambilan keputusan serta perilaku agen dalam mencapai tujuan organisasi. Informasi dianggap sebagai komoditas yang dapat dibeli untuk monitoring, yang mendorong pembangunan sistem informasi formal dalam artian anggaran dan dewan komisaris, dan informal yakni pengawasan manajemen. Organisasi dapat berinvestasi dalam sistem informasi untuk mencegah tindakan oportunitis agen. Teori keagenan mengaitkan ketidakpastian masa depan dengan risiko melalui trade-off antara imbalan dan risiko yang memengaruhi penataan organisasi melalui sistem insentif. Dan untuk bagian ini adalah bagaimana cara terbaik untuk mengelola hubungan keagenan dalam konteks organisasi. Yang pertama itu sesuaikan tujuan, yakni mengutamakan keselarasan tujuan individu dan organisasi untuk meminimalkan benturan kepentingan. Selanjutnya adalah pengelolaan risiko, yakni menangani masalah keengganan risiko dan ketidakpastian hasil untuk kontrol yang lebih baik. Dan yang terakhir ada fokus pada kejelasan tugas, yakni menekankan pentingnya kejelasan tugas dan dapat diukurnya hasil untuk merancang kontrak yang efektif. Selanjutnya ada perspektif manajemen. Pada awal tahun 1990-an, paradigma teori keagenan mulai diterapkan ke dalam ranah manajemen oleh Shapiro tahun 2005. Paling tidak, ada 3 bidang dalam manajemen yang memanfaatkan proposisi-proposisi teori. Berikut ini ketiga bidang tersebut. Yang pertama ada kebijakan kompensasi atau compensation policy. Dua, ada tata kelola perusahaan atau corporate governance. Yang ketiga ada biaya keagenan atau agency cost. Nah, di sini ada juga bagiannya yang menggambarkan tentang komponen teori keagenan. Jadi kalau misalkan kebijakan kompensasi itu ialah strategi untuk mengatur insentif dan pembiayaan. Sedangkan kalau tata kelola perusahaan itu struktur untuk mengawasi dan mengarahkan organisasi. Dan yang terakhir biaya keagenan itu untuk pengeluaran yang timbul dari konflik kepentingan. Biaya keagenan atau agency cost dapat berasal dari berbagai sumber dan dapat mengambil berbagai bentuk. Jadi di sini ada bagian dari sumber dan struktur dari biaya keagenan. Biaya biaya untuk rekrutmen, pilihan buruk, insentif, bahaya moral, kelalaian, pencurian, dan yang terakhir ada pengendali internal. Jadi di sini ada yang pertama itu ada biaya rekrutmen. Biaya rekrutmen itu ya, biaya terkait dengan proses perekrutan dan pelatihan karyawan baru. Kalau pilihan buruk itu ialah masalah yang timbul dari memilih agen yang tidak tepat. Sedangkan insentif itu pengeluaran untuk mendorong kinerja agen yang lebih baik. Yang ada bahaya moral. Bahaya moral itu beresiko agen bertindak melawan kepentingan prinsipal dan ada faktor kelalaian yaitu kehilangan karena kurangnya perhatian. Dan ada faktor pencurian yaitu kerugian akibat pengambilan barang secara ilegal, dan faktor terakhir ada pengendalian internal yaitu struktur yang menyebabkan biaya pengawasan tambahan. Perspektif ini dalam teori keagenan menjelaskan bagaimana manajer bertindak dalam kondisi ketidakpastian dan kemungkinan konflik kepentingan, serta bagaimana manajer harus dikelola untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan sesuai dengan harapan pemegang saham. Selanjutnya ada perspektif kontrak. Perspektif ini menekankan pada penyusunan kontrak yang efektif untuk menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen serta mengurangi biaya keagenan. Soal keagenan dipecahkan dengan kontrak yang di dalamnya memuat solusi masalah keagenan, yaitu sistem insentif dan monitoring. Perlu dicatat bahwa setiap pemecahan masalah hubungan keagenan memerlukan biaya keagenan atau agency cost. Dalam kaitannya dengan hubungan prinsipal dan agen, kontrak adalah kunci untuk mengatur dan mengikat pihak-pihak yang terlibat, masing-masing dengan hak dan kepentingan sendiri terhadap objek yang ditransaksikan. Berikut ini syarat kontrak yang baik. Syarat kontrak yang baik itu
ada 6. Yang pertama sesuai dengan karakteristik resiko, yakni kita menyesuaikan karakteristik resiko yang bakal kita hadapi ke depannya. Dan selanjutnya ada mengatasi benturan kepentingan, yang artinya kita menyelaraskan kepentingan antara prinsipal dan agen. Selanjutnya mengurangi asimetri informasi. Sebisa mungkin prinsipal dan agen ini memiliki informasi yang sama agar tidak terjadi moral hazard ataupun adverse selection. Selanjutnya ada mencegah oportunisme, yakni sifat yang ingin mementingkan dirinya sendiri baik dari prinsipal maupun agen. Selanjutnya adalah sistem insentif yang tepat, yakni gaji yang didapatkan oleh manajer atau agen ini sesuai dengan kinerja yang dia lakukan selama menjalankan tugasnya di perusahaan. Dan yang terakhir adalah sistem monitoring yang memadai, artinya agen dipantau secara baik oleh prinsipal agar tidak terjadi moral hazard ataupun adverse selection. Ya, selanjutnya ada perspektif regulasi. Perspektif regulasi dalam konteks teori keagenan mencakup ketentuan tentang hubungan para pihak dalam masyarakat yang perlu diatur melalui aturan hukum atau undang-undang dan peraturan-peraturan di bawahnya. Dalam kaitannya teori keagenan, regulasi adalah kontrak antara pemerintah atau negara yang mewakili rakyat sebagai prinsipal dan perusahaan sebagai agen. Suatu regulasi diharapkan dapat mengatasi benturan kepentingan antara pihak yang dalam hal ini terdiri atas 3 pihak, yaitu perusahaan sebagai agen dengan masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu dan pemerintah sebagai prinsipal. Regulasi bertujuan untuk yang pertama, melindungi pihak yang lemah sehingga benturan kepentingan tersebut harus diatur agar mengarah pada keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang kedua ialah mengatur larangan dan sanksi untuk suatu perilaku atau perbuatan yang dalam hal ini dapat disamakan dengan sistem insentif apabila dipandang dari sudut negatifnya. Dan yang terakhir ialah menciptakan aturan yang jelas, transparan, dan adil dalam hubungan keagenan agar kepentingan semua pihak dapat terlindungi dengan baik. Perspektif etika. Nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial perlu dimasukkan untuk membatasi perilaku oportunistik agen atau manajer. Dengan demikian, kontrak keagenan saja tidak cukup, melainkan etika berperan penting dalam memastikan kelancaran fungsi organisasi dan pasar. Ini termasuk mendorong perilaku yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab yang berorientasi pada kebaikan ekonomi dan moral masyarakat, sehingga hubungan antara prinsipal atau pemilik dan agen dapat dibangun atas dasar kepercayaan atau amanah dan berorientasi pada kepentingan bersama. Selanjutnya ada teori kepengurusan. Teori kepengurusan atau stewardship theory ini tidak mengasumsikan adanya benturan kepentingan atau conflict of interest antara prinsipal yang dalam kategori ini disebut investor dan agen yang disebut sebagai pengurus. Teori kepengurusan atau stewardship theory didasarkan pada asas kepercayaan kepada pihak yang berwenang, di mana manajemen dalam suatu organisasi bertindak sebagai pengurus yang baik atau good steward yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya dengan penuh tanggung jawab. Bagian berikut ini adalah tentang perspektif terpadu atau perspektif pada teori kepengurusan. Yang pertama adalah kepercayaan bisnis. Kepercayaan bisnis ini menekankan hubungan jangka panjang antara pemilik dan manajemen. Selanjutnya adalah budaya organisasi, pentingnya nilai dan tujuan bersama dalam organisasi atau bisa disebut dengan perusahaan. Selanjutnya ada peran manajer, yakni menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memberdayakan anggota. Selanjutnya ada kemitraan kontrak, yakni kerjasama berbasis kepercayaan dan komitmen. Selanjutnya ada dukungan regulasi, yakni memastikan transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya ada fondasi etika, yakni bertindak dengan integritas dan tanggung jawab. Ini ada pertanyaan yang kemarin kita dapatkan di kelas oleh teman-teman kita dan sudah dijawab juga di kelas. Dan mungkin ini saja presentasi dari kita. Sekian dari Regita Fauzia Maharani dan Leonie Ega. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you sudah menyimaknya.